Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia dimanapun berada, pertama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah, sehingga insyaallah kita senantiasa berada di dalam perlindungannya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta insyaallah sampai kepada kita seluruhnya selaku umat yang senantiasa mengikuti ajarannya. Hadirin yang berbahagia dimanapun kita berada, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, umat Islam, terutama para remaja, juga dihadapkan pada tantangan yang lebih besar. Peperangan yang terjadi bukan lagi peperangan tentang senjata. Peperangan yang terjadi bukan lagi peperangan tentang fisik, tapi ghazwul fikri, perang pemikiran, perang kebudayaan, tengah berkecamuk dan berusaha menggeser nilai-nilai keislaman agar semakin jauh daripada syariat yang ada. Perkembangan media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, ataupun semua media sosial yang berbasis internet adalah ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, apabila kita mampu mengelola dan menggunakannya dengan arif dan bijaksana, maka akan memberikan manfaat kepada kita, termasuk diantaranya untuk saling menyambung silaturahmi dan mendapatkan informasi yang berguna. Namun apabila digunakan secara sembrono dan tidak hati-hati, malah justru dapat membahayakan akhlak di dalam kehidupan kita. Beragam konten foto maupun video yang berseliweran di media sosial, baik dari dalam maupun luar negeri, memiliki potensi untuk mempengaruhi mindset dan perilaku manusia, terutama remaja. Budaya-budaya luar yang kerap kali tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam, sayangnya seringkali menjadi tren yang justru senang untuk diikuti. Padahal apabila kita tilik dan kita telisik, sesungguhnya tren-tren tersebut melanggar daripada aturan-aturan Islam yang ada ataupun akhlak-akhlak Islam yang ada. Perkataan-perkataan dusta, perbuatan-perbuatan yang mengandung kebohongan, serta perilaku-perilaku tidak terpuji kerap kali kita lihat atas nama hiburan. Padahal sesungguhnya ini tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Sayangnya konten-konten seperti ini yang membanjiri media sosial setiap hari malah terkesan memberikan normalisasi atau kelaziman terhadap perilaku-perilaku tersebut. Hadirin yang berbahagia dimanapun berada, hal inilah yang seharusnya kita waspadai. Jangan sampai karena pengaruh dari media sosial kita terbiasa menormalisasi perkataan buruk, kita terbiasa menormalisasi perbuatan dusta, kita terbiasa menormalisasi hal-hal yang melanggar syariat hanya atas nama hiburan. Kita harus menyadari bahwasanya kita perlu filter, dan satu-satunya adab atau akhlak yang bisa kita ikuti adalah daripada panutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hal ini disampaikan oleh Aisyah ketika ditanya bagaimanakah akhlak dari Nabi, maka Aisyah menjawab, akhlak dari Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Hal ini juga sejalan dengan tujuan Nabi Muhammad diutus ke muka bumi. Sebagaimana sabdanya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka berdasarkan hadis ini kita dapat ketahui bahwa salah satu tujuan Nabi Muhammad menyampaikan risalah Islam adalah bagaimana supaya ajaran Islam itu dapat memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Selain itu kita bisa lihat dari hadis ini bahwasanya kedudukan akhlak yang mulia di dalam Islam adalah sangat tinggi. Maka ketakwaan seseorang juga diukur dari bagaimana dia memiliki akhlak kepada sesamanya, akhlak kepada alam, dan terutama akhlak kepada Tuhannya. Hadirin yang berbahagia dimanapun berada,
Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khulq, yang artinya perangai, tabiat atau perilaku. Secara istilah, akhlak adalah perilaku yang tertanam di dalam diri manusia dan akan tercermin di dalam perilakunya. Imam Al-Ghazali memberikan definisi yang serupa, bahwasanya akhlak adalah sifat yang melekat pada diri manusia dan akan muncul secara mudah tanpa perlu pertimbangan pemikiran lagi. Contohnya seperti kita berjalan, kemudian sewaktu-waktu kita tidak sengaja tersandung dan terjatuh. Nah, kalimat apa yang refleks akan kita ucapkan pertama kali? Apakah itu kalimat istighfar atau kalimat-kalimat thayyibah? Atau justru sebaliknya, karena kesal kita mengeluarkan kalimat-kalimat kasar dan umpatan? Inilah yang kemudian menjadi akhlak yang tercermin di dalam diri kita. Bagaimana kemudian kebiasaan-kebiasaan kita itu akan menetap di dalam diri kita dan muncul bahkan tanpa kita sadari. Maka konsumsi-konsumsi daripada apa yang kita lihat harus benar-benar kita filter. Jangan sampai kita memasukkan sesuatu ke dalam diri kita yang sejatinya itu akan tercermin dan ternyata merupakan akhlak yang tidak baik. Hadirin yang berbahagia dimanapun berada, akhlak di dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak mabudah, akhlak mahmudah, dan yang kedua adalah akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik, yaitu golongan akhlak yang seharusnya ada di antara kita semua golongan para muslimin. Orang yang memiliki akhlak yang baik pasti akan tercermin di dalam tutur katanya, di dalam perbuatannya, dan di dalam sosialnya. Akan memberikan kenyamanan bagi orang-orang di sekitarnya. Karena orang yang punya akhlak yang baik pastinya akan menjaga benar-benar sikapnya untuk tidak mengusik saudaranya, bahkan tidak mengusik makhluk ciptaan Allah selain manusia. Tetapi sifat yang kedua adalah akhlak mazmumah, yaitu akhlak buruk, yang mana akhlak ini adalah golongan akhlak yang seharusnya dihindari oleh manusia. Seperti contohnya perkataan kasar, perbuatan-perbuatan kebohongan, dan juga perilaku-perilaku tidak terpuji lainnya. Orang memiliki akhlak buruk pasti akan membuat orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Pasti akan mengusik orang-orang di sekitarnya karena tidak menjaga batasan antara dirinya dengan orang lain. Itulah dua akhlak di dalam Islam. Dan tentu saja kita sebagai umat Rasulullah, kita sebagai umat Islam harus memilih akhlak yang pertama untuk mengusahakan bagaimana di diri kita melekat akhlak-akhlak yang baik. Hadirin yang berbahagia dimanapun berada, sekuat apapun tantangan yang ada saat ini, sebesar apapun rintangan yang ada pada saat ini, seyogyanya kita senantiasa berfokus pada satu teladan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mempelajari kisahnya, mempelajari sunnahnya, senantiasa membaca Al-Quran, sehingga insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk masuk ke dalam orang yang memiliki akhlak yang baik. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.